wabarakatuh. Rangkaian informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur telah dipersiapkan tim redaksi Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal akan segera menyampaikannya untuk Anda informasi Jurnal Kotim selengkapnya. Bupati Kota Waringin Timur memberikan apresiasi tinggi kepada 4 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sampit. Mereka berhasil lolos untuk mengikuti ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-37. Apresiasi tinggi disampaikan Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur saat menerima kedatangan 3 dari 4 mahasiswa berprestasi UMSA. Mereka berhasil lolos dalam ajang Pekan Ilmiah Nasional yang merupakan agenda Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Tahun 2024 ini, ajang tersebut diselenggarakan di Universitas Airlangga pada tanggal 14 hingga 19 Oktober mendatang. Haliki Nur menyebut prestasi itu menjadi hal yang sangat membanggakan sebab UMSA menjadi salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Tengah yang berhasil lolos mengikuti kompetisi nasional tersebut. Hal ini membuktikan bahwa prestasi tidak tergantung pada nama besar universitas, melainkan pada semangat dan kerja keras mahasiswa. Dalam PIMNAS tersebut, mahasiswa UMSA Sampit mengusulkan proposal kategori penelitian pengabdian kepada masyarakat atau PKMPM. Proposal itu berjudul Edukasi Mitigasi Bencana Kabut Asap dengan Metode Bakisah untuk menumbuhkan disaster awareness anak usia dini di TK Diniyatul Hidayah Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. 4 mahasiswa asal Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur yang berhasil lolos ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ke-37. Mereka mengusung proposal terkait edukasi kepada anak usia dini tentang mitigasi bencana kabut asap melalui metode bercerita. 3 dari 4 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sampit atau UMSA yang lolos PIMNAS bertemu dengan Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur. Mereka didampingi dosen pembimbing serta rektor UMSA. Kelompok mahasiswa ini menilai banyak warga menganggap remeh bahaya bencana kabut asap, sehingga mereka merasa perlu memberikan edukasi kepada anak usia dini yang merupakan kelompok rentan terdampak bahaya kabut asap. Melalui PIMNAS ke-37, para mahasiswa akhirnya mengusung proposal berjudul Edukasi Mitigasi Bencana Kabut Asap dengan Metode Bakisah untuk menumbuhkan disaster awareness anak usia dini TK Diniyatul Hidayah Sampit. Dari puluhan ribu mahasiswa yang mengikuti ajang PIMNAS, melalui proposal tersebut mahasiswa Sampit menjadi salah satu kelompok yang berhasil lolos. Mereka juga membuat sebuah buku untuk anak usia dini tentang bahaya kabut asap. Program yang kami laksanakan merupakan program edukasi mitigasi bencana kabut asap di TK Diniyatul Hidayah Sampit untuk bisa menumbuhkan disaster awareness mereka. Nah, di sini kami memberikan edukasi ini dengan menggunakan sastra lisan yang telah menjadi warisan turun-temurun di daerah kita, yaitu Bakisah. Nah, Bakisah ini sendiri kalau diartikan secara bahasa Indonesia artinya adalah bercerita. Di sini kami mengangkat metode bercerita ini untuk bisa memberikan nilai-nilai kehidupan, begitu bagaimana caranya untuk bisa menanggulangi bencana kabut asap, bagaimana caranya untuk bisa hidup sehat ketika bencana kabut asap terjadi, begitu dengan metode Bakisah ini yang dipadu-padankan dengan media-media yang menarik seperti boneka tangan, kemudian juga kami menggunakan pop-up book, dan juga kami menggunakan metode-metode yang kami kolaborasikan begitu dengan metode Bakisah ini, seperti kami melakukan kegiatan sosiodrama begitu ataupun karya wisata ke pemadam kebakaran untuk bisa menumbuhkan rasa cinta lingkungan kepada anak usia dini ini untuk mencegah daripada kebakaran ini. PIMNAS merupakan agenda Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang tahun ini digelar di Universitas Airlangga pada 14 Oktober. Dalam kompetisi itu, peserta akan memaparkan seluruh kegiatan yang telah disusun dalam proposal yang diajukan. Masud Badarudin, Hayat TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Kotim kali ini pemirsa. Sebuah rumah makan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur dibobol maling. 4 tabung gas yang ada di dapur rumah makan Raib digasak maling.
Aksi pencurian diperkirakan terjadi pada Selasa subuh saat pemilik rumah makan sedang tertidur lelap di Jalan Haji Imran nomor 12 RT 21 RW 02 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Korban yang tinggal di belakang rumah makan baru menyadari tempat usahanya dibobol maling pada pagi harinya saat melihat pintu rumah makan dalam keadaan terbuka serta dinding yang jebol dirusak maling. Pelaku diperkirakan masuk melalui dinding yang dijebol dan keluar melalui pintu dapur. Pelaku mencuri 4 tabung gas LPG 3 kg yang ada di dapur tersebut. Sekitar 5 bulan lalu, rumah makan tersebut juga pernah dibobol maling. Saat itu pelaku juga mencuri 8 tabung gas LPG 3 kg. Yang pertama di sini berarti lah. Sehingga korban menduga pelaku pencurian tersebut merupakan orang yang sama. Sudah kayaknya sudah agak subuh, sudah 2:30-an kayaknya aku tuh bang. Nah, hendak lihat jam loh, kayaknya jarku sudah subuhan nih, kan mungkin dalam hati nih. Sekalinya ya itu kejadian lagi. Yang hilang apa aja? 4 tabung gas 3 kilo. Kalau sebelumnya pernah hilang juga? Pernah 8 biji hilang tabung 3 kilo juga. Lewat apa itu namanya? Lewat dinding. Kalsibut dulu tuh. Sekarang sudah sama lap-lapan itu yang 4 yang itu apa namanya dilepas sama pintu dirusak. Oh memang dijebol berarti iya, dinding? Dirusak. Memang dijebol dindingnya sama pintu dirusak. Ini lewat keluar tuh dirusaknya. Soalnya mengeluarkan tabung itu kalau dirusaknya. Padahal itu pakai gembok loh. Intinya pakai gembok 2 dirusak tuh sama. Meski sudah 2 kali menjadi korban pencurian tabung gas LPG dan pengerusakan bangunan, namun korban belum melapor kasus tersebut kepada aparat kepolisian setempat. Masud Badarudin, Hayat TV. Kita ke informasi bencana kebakaran. Sebuah bangunan rumah di Desa Bapanggang Raya, Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, ludes terbakar. Peristiwa pada Senin petang itu membuat warga sekitar panik. Peristiwa kebakaran yang menimpa bangunan rumah tersebut menimbulkan kobaran api besar dengan kepulan asap yang membumbung tinggi. Peristiwa terjadi sekitar pukul 6 petang. Kebakaran yang menghanguskan bangunan berukuran sekitar 5 kali 21 meter persegi itu merupakan milik Mariam. Saat kejadian, bangunan rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi penghuninya. Dalam memadamkan kebakaran, petugas Dinas Pemadam dan Penyelamatan setempat menerjunkan 3 unit mobil damkar. Perlu waktu sekitar 30 menit hingga akhirnya petugas berhasil memadamkan api. Berdasarkan analisa sementara, petugas damkar menduga jika kebakaran tersebut diakibatkan korsleting listrik. Namun pihaknya masih menerjunkan tim investigasi untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Dari Polsektor ada 4 personel dengan 1 unit, disusul oleh Mako itu ada 2 unit untuk tangki air dan 13 dibantu oleh rekan-rekan kawan-kawan dari Redcar dan relawan. Pak, kalau untuk dugaan sementara Pak, penyebab munculnya api dari mana Pak? Sementara ini hasil investigasi pendataan sementara itu masih korsleting listrik infonya terakhir. Tapi nanti kita akan menurunkan tim investigasi untuk lebih jelasnya. Ada korban jiwa Pak dalam peristiwa tersebut? Tidak ada korban jiwa saat kejadian. Kalau untuk total kerugian Pak, ada kerugian karena itu bangunannya permanen, itu kurang lebih sekitar 300 jutaan kerugiannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dalam peristiwa itu diperkirakan mencapai 300 juta rupiah lebih. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur beramai-ramai menceburkan diri untuk mandi bersama di Sungai Mentaya. Kegiatan ini merupakan tradisi mandi safar yang terus dilestarikan sebagai simbol pembersihan diri dari hal negatif. Tradisi mandi safar seperti dilaksanakan warga desa Terantang, Kecamatan Seranau. Ratusan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa
bersama-sama mandi di Sungai Mentaya. Mandi safar merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama dan terus dilestarikan, terutama oleh warga di pesisir Sungai Mentaya. Tradisi mandi safar merupakan simbol pembersihan diri dari hal-hal negatif, serta untuk menghindarkan dari hal buruk di masa mendatang, seperti sakit, kesialan, bala bencana, dan lainnya. Tidak ada syarat untuk mengikuti ritual mandi safar, namun biasanya sebagian warga melengkapi diri dengan daun sawang yang telah dirajah atau ditulis doa dalam kalimat Arab oleh alim ulama. Daun sawang yang dibawa saat mandi di sungai dipercaya dapat menghindarkan diri dari gangguan di air seperti hewan buas dan lainnya. Tradisi mandi safar ini tradisi turun-temurun dari nenek moyang kami, jadi fungsi rajah untuk meminta keselamatan dan dijauhkan dari bala atau mara bahaya bagi yang mandi safar menyeberangi Sungai Mentaya. Mandi safar dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan Safar dalam kalender Hijriah yang tahun ini jatuh pada tanggal 4 September. Pada setiap tahun pelaksanaannya, tradisi mandi safar selalu ramai diikuti warga Sampit, terutama warga penduduk asli daerah setempat. Masud Badarudin, Hayat TV. Peringatan Hari Anak Nasional ke-43 Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Momen itu dimanfaatkan oleh anak-anak Kalimantan Tengah untuk menyuarakan aspirasi dan harapan mereka. Peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar pada Kamis kemarin berlangsung meriah. Dipusatkan di aula salah satu hotel di Sampit, kegiatan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Momen peringatan Hari Anak Nasional ini dimanfaatkan oleh anak-anak Kalimantan Tengah untuk menyuarakan aspirasi dan harapan mereka. Terdapat 8 poin suara anak Kalimantan Tengah yang dengan lantang dibacakan di hadapan Gubernur Sugianto Sabran. Di antaranya, meminta pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dan fasilitas umum ramah anak. Mendorong pemerintah memberantas narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, menyediakan fasilitas dan memperkuat perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk menyediakan fasilitas dan memperhatikan hak anak disabilitas, serta anak berkebutuhan khusus. Suara Anak Kalimantan Tengah sendiri sudah memiliki harapan untuk meningkatkan kualitas hidup untuk anak-anak di Kalimantan Tengah, terutama untuk anak-anak yang menjadi korban atau pengguna nafza. Menurut kami, korban-korban seperti ini tidak seharusnya kami jauhkan, malah kami rangkul karena kami tahu mereka adalah anak-anak tidak berdosa yang didosakan oleh keadaan. Dia dibuat kotor oleh keadaan, jadi kami ingin merangkul mereka. Dengan suara Anak Kalimantan Tengah ini, kami percaya harapan-harapan anak se-Kalimantan Tengah dapat kami tampung untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk anak sendiri itu perlu bertumbuh di lingkungan seperti lingkungan keluarga yang mendukung dia untuk melakukan apa yang dia mau, tapi dalam artian yang positif. Karena kebanyakan, banyak anak yang ingin melakukan apa yang mereka mau dan itu untuk tujuan positif tapi tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Bisa itu karena masalah ekonomi dan juga karena masalah faktor internal lainnya. Peringatan Hari Anak Nasional ke-40 juga dirangkai dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31. Dalam kegiatannya, turut dilakukan pengukuhan terhadap ketua serta pembina Posyandu dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur meraih penghargaan teraktif
pertama dalam intervensi serentak penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penghargaan teraktif pertama intervensi serentak penurunan stunting diterima oleh Bupati Kota Waringin Timur. Penghargaan tersebut secara simbolis diserahkan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo. Penyerahan penghargaan merupakan bagian dari rangkaian puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 dan Hari Anak Nasional ke-40. Halikinur menyampaikan pihaknya telah menerapkan ISPS secara terintegrasi dan konsisten. Program tersebut melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat. Penghargaan yang diterima sebagai bukti kerja keras yang selama ini telah dilakukan dalam penurunan angka stunting. Harga Nas 31 dan Hari Anak Nasional ke-40. Dan alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, sukses dan ya cukup meriah. Dan juga hari ini juga ada pemberian penghargaan dan Kotim masuk juara pertama dari penghargaan juga pelaksanaan kegiatan baik penanganan stunting maupun penanganan di posyandu. Halikinur berharap penghargaan itu menjadi motivasi bagi tim pencegahan dan penurunan stunting untuk terus bekerja lebih giat dalam menangani stunting di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi lain, pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil mengevakuasi seekor ular sanca batik atau piton yang masuk ke rumah warga. Ular berukuran sekitar 3 meter itu berusaha melawan saat ditangkap petugas. Kemunculan seekor ular piton di salah satu rumah di Jalan Bukit Raya 5, Kecamatan Baamang membuat penghuni rumah panik. Ular piton masuk ke dalam rumah melalui ventilasi kamar mandi pada Kamis malam. Saat itu juga penghuni rumah langsung menghubungi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat untuk bisa mengevakuasi ular. Masuknya ular ke dalam rumah tersebut bukan kali pertama terjadi, namun kali ini reptil yang dikenal mampu melilit dengan kuat tersebut berhasil ditangkap. Nah, jadi kan saudara saya ini kan mau mandi kan tadi, mau mandi, tiba-tiba kayak ada ular julur tuh dia di atas plafon, kayak ada yang julur, ternyata ular gitu. Makanya dia langsung datang ke saya, lari ke saya, langsung saya hubungi itu pemadam kebakarannya. Untungnya pihak pemadam kebakaran langsung cepat kesini untuk mengatasinya. Dan itu kayaknya tuh sarangnya di belakang rumah nih. Soalnya belakang rumahnya kan rumahnya kosong nih. Oh gitu Bang, kalau ular masuk rumah ini pernahkah sebelumnya kejadian atau gimana Bang? Pernah. Waktu itu tuh awal tahun ya kalau nggak salah tuh, waktu hujan deras banjir, pernah masuk keluar juga, cuma keburu kabur sayangnya. Yang ini berhasil ditangkap? Yang ini berhasil ditangkap. Kira-kira ular yang sama Bang atau gimana Bang? Sama, persis sama soalnya. Dalam mengevakuasi ular berukuran sekitar 3 meter itu, petugas sempat dibuat sedikit kewalahan, sebab ular berusaha melawan untuk meloloskan diri. Informasi dari warga bahwa kita temukan ini adalah ular batik sanca batik. Panjangnya kurang lebih 3 meter. Bang, tadi saat proses evakuasi tidak ada mengalami kendala Bang? Alhamdulillah selama melakukan evakuasi tidak ada kendala sama sekali. Yang pertama itu aja yang kendalanya dia kan pas ada di kamar mandi kan, dan itu dia mau keluar, terus kita sempat untuk menarik ekornya gitu. Sempat ada perlawanan dari ular sendiri tadi Bang? Sempat ada. Perlawanannya seperti apa tadi Bang? Ya itu kita nahan ekornya supaya dia tidak kabur. Dia kan sempat keluar kepalanya kan, badannya keluar, jadi kita ekornya aja yang sempat kita tangkap. Ular yang berhasil ditangkap oleh petugas kemudian dimasukkan ke dalam karung. Selanjutnya ular akan kembali dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Mashud Badarudin, Hayat TV. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024 adalah sebesar 2,4 triliun rupiah. Hingga awal September, realisasi pendapatan daerah mencapai 5,8%. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah tahun 2024. Berdasarkan rapat paripurna DPRD Kota Waringin Timur,
APBD ditetapkan sebesar 2,4 triliun rupiah. Pendapatan daerah Kota Waringin Timur bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hingga awal September 2024, pendapatan daerah Kota Waringin Timur sudah terrealisasi 1,4 triliun rupiah atau sekitar 5,8%. Tersisa sekitar 1 triliun rupiah yang harus segera direalisasikan. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Waringin Timur Ramadan-Syah mengatakan, dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun atau sekitar 4 bulan ke depan, pihaknya optimis pendapatan daerah dapat mencapai target. Sampai dengan saat ini secara total keseluruhan dari 2,4 triliun itu realisasi 1,4 triliun. Jadi sisa artinya sudah 58% per hari ini. Berarti dari 2,4 itu sudah realisasi 1,4 triliun, sisa 1 triliun. Ya, mudah-mudahan di 4 bulan ini kami bisa mengejar. Realisasi kita berkaca dari gambaran kita tahun 2024 itu, 2023 itu 94%. Nah, melihat kondisi kita saat ini, ya kami berharap di atas 90 lagi. Berdasarkan pengalaman tahun 2023 lalu, target pendapatan daerah terrealisasi sebesar 9,4%. Dengan kondisi ekonomi yang terus membaik, Ramadan-Syah optimis realisasi pendapatan daerah tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun lalu. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, di Indonesia syarat akan tradisi dan kebiasaan, khususnya pada Rabu terakhir di bulan Safar, seperti doa bersama, pembuatan pangan dan pelaksanaan mandi di sungai atau laut yang dikenal dengan tradisi mandi sapar. Tradisi ini pun telah berlangsung cukup lama yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bagaimana kita menyikapinya? Berikut liputannya. Bulan Sapar adalah bulan kedua dalam sistem penanggalan Islam atau kalender Hijriah. Sedangkan Rabu Mustamir adalah hari Rabu terakhir di bulan Sapar. Di Indonesia yang syarat akan tradisi dan kebiasaan, khususnya pada Rabu terakhir di bulan Sapar seperti doa bersama, membuat panganan dan pelaksanaan mandi di sungai atau laut yang dikenal dengan tradisi mandi sapar. Tradisi ini pun telah berlangsung cukup lama yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Diketahui bahwa tradisi merupakan subsistem dari norma sosial masyarakat yang merupakan hasil proses interaksi antar umat manusia dengan manusia lainnya atau dengan alam sekitar. Proses interaksi ini telah melahirkan norma-norma atau kesepakatan sosial yang melembaga. Norma-norma yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sebuah komunitas dan selanjutnya diwariskan kepada generasi berikutnya, secara turun-temurun itulah yang disebut sebagai tradisi. Di Indonesia yang dikenal dengan beraneka ragam budayanya, banyak tradisi yang sering dilakukan masyarakat. Kebiasaan atau tradisi inilah sering kita jumpai pada kegiatan atau peringatan tertentu. Saat mandi sapar berlangsung, sebagian warga juga berburu jajanan manis yang khas di Indonesia, yaitu bubur ba'ayap. Seperti di bulan Sapar ini, kita mengetahui adanya tradisi yang dilakukan di beberapa daerah pada hari Rabu terakhir bulan Sapar, yakni mandi sapar. Saat mandi sapar berlangsung, sebagian warga juga berburu jajanan manis yang khas di Indonesia, yaitu bubur ba'ayap. Berkenaan dengan tradisi tersebut, kalangan pemuka agama mengingatkan bahwa tradisi atau amalan yang kerap dilakukan di bulan Sapar, seperti mandi sapar, maupun pembuatan panganan atau jajanan dan kegiatan yang menyertainya, khususnya saat Arba Mustamir, tidak dianjurkan dan bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, umat Islam diminta untuk berhati-hati menyikapinya ataupun niat dalam melaksanakan sebuah tradisi agar tidak sampai menimbulkan kezaliman, kesyirikan, ataupun kemusyrikan. Yunus Muammariza, Hayat TV. Makna dari tradisi berbagi tentunya memupuk rasa peduli antar sesama atau membiasakan diri untuk bersedekah. Sedekah yang dimaksud tidak harus dengan uang dalam jumlah tertentu.
tapi cukup dengan biaya murah, salah satunya berbagi panganan manis seperti bubur safar atau bubur baayak. Kita bisa bersedekah kepada orang lain. Beberapa kuliner Indonesia yang terkenal lezat saat ini sudah mulai langka. Biasanya, jajanan tradisional ini bermunculan dan dijumpai saat peringatan hari-hari besar keagamaan. Salah satu kuliner yang hampir tak terdengar saat ini adalah bubur baayak. Jajanan tradisional ini biasanya disantap sebagai takjil di bulan Ramadan. Namun karena warga membuatnya pada bulan Safar, maka sebagian orang menyebutnya bubur sapar. Dalam tradisi bubur baayak atau bubur sapar, orang bisa bersilaturahmi kepada keluarga dan tetangga. Misalnya, ketika bulan Safar datang, sebagian mereka bersilaturahmi dengan saling mengantar panganan yang diolah sendiri atau secara berkelompok. Kemudian dibagikan kepada tetangga atau keluarga setelah didoakan. Doa yang dipanjatkan doa tolak bala agar dihindarkan dari mara bahaya di bulan Safar ini. Kuliner tradisional ini juga kadang jadi rebutan mereka yang melakukan tradisi mandi Safar, yakni tradisi mandi bersama di sungai pada Rabu terakhir bulan Safar. Makna dari tradisi berbagi tentunya memupuk rasa peduli antar sesama atau membiasakan diri untuk bersedekah. Sedekah yang dimaksud tidak harus dengan uang dalam jumlah tertentu, tapi cukup dengan biaya murah. Salah satunya berbagi panganan manis seperti bubur sapar atau bubur baayak ini, kita bisa bersedekah kepada orang lain. Dinamakan bubur baayak tidak terlepas dari proses pembuatannya, yakni melalui tahapan penyaringan atau dengan cara digoyang dalam bahasa Banjar Kalimantan Selatan disebut ayak. Makanya dinamakan dengan bubur baayak. Seperti yang dilakukan ibu-ibu di Jalan Insinyur Haji Juanda Sampit, Rabu 4 September 2024 atau Arba Mustamir bulan Safar 1446 Hijriah. Sedikitnya 40 kg tepung beras diolah menjadi bubur baayak di atas 10 kawah atau wajan besar. Proses pengayakan dilakukan dengan menggunakan saringan dari anyaman daun nyiur, sementara untuk zaman sekarang banyak macam saringan seperti terbuat dari aluminium. Nah, dari hasil pengayakan tersebut yang akan dijadikan bahan pembuatan jajanan ini. Bubur khas yang diolah menggunakan tepung beras tersebut memiliki ciri khas warna dasar coklat. Rasanya manis dari gula merah dan asin gurih dari santan kelapa. Karena proses pengolahannya yang unik dengan digoyang dalam bahasa Banjar dikatakan maayak, maka orang Banjar menyebutnya bubur baayak. Adapun bahan-bahannya terdiri dari tepung beras, air kapur sirih, gula merah, santan cair, garam, daun pandan, dan air. Cara membuatnya, tepung beras, air kapur sirih, dan dicampur dengan air sedikit demi sedikit, diuleni hingga adonan kalis. Rebus air, gula merah, santan cair, garam, dan daun pandan dimasak hingga mendidih dengan api kecil. Ambil sedikit adonan dan letakkan di atas saringan, kemudian ditekan di atas kuah yang sedang mendidih tadi. Lakukan hingga adonan habis dan masak atau matang dan mengental. Angkat dari perapian dan bubur siap disantap bersama keluarga dan kerabat atau dibagikan kepada sanak saudara dan tetangga terdekat untuk menambah erat jalinan silaturahmi. Yunus Muammariza, Hayat TV. Dan sekian ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.